Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita warga Belitung Timur, hei warga Belitung Timur, agamamu Islam, KTP-mu Islam, pengakuanmu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Orang kaya, orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Wabub, mati. Jangan dulu, belum dilantik bos. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kau hadapi kematian. Ada Islam mati kafir. Siapa? Contoh jin ya, contoh. Sabung ayam. Ada sabung ayam di sini? Ada. Dikejar sama polisi, jangan lari, masih lari. Polisi tidak bisa kejar, kenapa? Besar perutnya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit, dot. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa ditembak kakinya. Kakinya ditembak, dak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bagaimana caranya bos? Kakinya ku tembak, kenapa kepalanya nak kena? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Jangan musuhi polisi bos. Kenapa acara ini jalan dan saya bisa sampai di sini? Karena polisi kasih izin. Coba kalau polisi tidak kasih izin, tidak ketemu kita. Makanya jangan kau musuhi polisi. Nah, oi, rumah dirampok, anak diperkosa, istri dibunuh, harta dijarah. Siapa kau cari? Siapa? Pak Imam. Siapa cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi, ya. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Nggak enak kurasa ceramah ini tutupmu begini. Nggak jelas. Begini. Bapak tutup semua. Tutup Pak, tutup. Kan nggak ceramah Jito, Bapak tutup semua. Saya buka. Karena kalau sama-sama buka nggak cocok. Iya toh? Atau saya yang tutup, Bapak buka, Bapak ganti saya ceramah. Mana bos? Bisa? Semua tutup, bisa? Berikutnya minta tolong ini matikan. Matikan semua kipas ini. Kipas, matikan. Ya, tolong matikan. Kita tahan 1 jam tidak pakai kipas, bisa? Bisa? Yuk matikan. Nah, ada lagi? Itu. Itu di atasnya MC. Ya, oke.
Bisa? Nah, coba dengar. Nggak ada sudah ribut toh? Seperti pesawat terbang. Iya toh? Kenapa dimatikan? Satu, ini kalau saya ceramah tak lempar-lempar air liur. Iya toh? Itu bahasa Inggrisnya droplet, bahasa Bugisnya bebe. Ada orang Bugis di sini? Coba angkat tangan. Orang Bugis semua. Wah, si kampung mega. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Pak Kajari orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Mana lagi? Tapi Pak Haji, tamatika gini, satu lagi. Ya. Nah, pintu dibuka. Nah, sekarang lebih aman. Matikan. Ya. Ibu-ibu tenang saja, ibu-ibu tenang. Ibu-ibu tenang, duduk ibu, tenang. Kalau mau saya lama ceramah, ibu duduk dan tenang. Kalau ibu ribut, saya langsung berhenti. Setuju? Setuju. Nah, oke. Ya. Nah, ini buka sekarang. Nah, kalau nyala itu kipas, lama kita putar-putar itu air liur. Iya toh? Nah, sekarang kipas mati, tinggal bapak-bapak tolong tetap pakai masker. Pakai maskermu, bos. Bapak-bapak yang buka maskernya kita doakan kena COVID. Woi Haji, pakai cikali, pakai masker. Bisa? Oke. Kita langsung saja ini ceramah. Ini ceramah gaspol atau rem-rem? Betul? Betul gaspol? Satu, ayat tadi, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Siapa yang bisa mati dalam keadaan kafir? Kamu yang terima serangan fajar waktu pilkada. Wani piro. Tapi saya dengar di sini tidak mempan sogo. Seandainya mempan uang serangan fajar, bukan Pak Burhanuddin yang menang. Iya toh? Nah, karena Pak Bur sudah menang, kita gaspol Pak Bur malam ini. Setuju? Dua, siapa yang tahu rukun iman ada berapa? Dongo. Siapa bilang 5, 6? Tutup pakai masker, bos. Pakai masker ya. 6. Berapa? 6. Yang paling terakhir, percaya kepada qada. Yang kelima, percaya kepada bingung makoto. Percaya kepada akhirat. Ini semua ini muka-muka sakaratil maut. Pasti mati. Ketua DPR meskipun masih muda, mati toh. Semua mati, Pak. Dan ketika sudah ajal menjemput, lalu hancurlah dunia ini disebut hari kiamat, maka dikumpulkanlah kita di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu dari Adam sampai kiamat kumpul satu tempat. Berapa triliun manusia waktu itu kumpul satu tempat dari Adam sampai kiamat. Dan pada saat itu muka-muka kita tidak seperti sekarang. Ada yang mukanya seperti anjing. Siapa muka anjing? Mereka yang disogok dan menyogok. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat aja Pak polisi. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan.
Ini 200.000 ini. Tolonglah Pak, sama-sama kita orang Bugis, tolonglah. Akhirnya cik 150.000 yang menyogok masyarakatnya, dan Pak polisinya yang terima sogok, sama-sama nanti mukanya seperti anjing. Saya tidak menyogok Ustaz, tapi saya yang kasih ketemu. Nah kena toko ayat cilaka. Asariku bisarusari, bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Hati-hati Pak Kajari. Hati-hati Ki. Hati-hati bos. Sudah lengkap SIM, sudah lengkap STNK, diperiksa lagi pentil motor. Ada pentil motor, periksa lagi apa? Spion. Ada spion masih ditilang. Dia bilang, kenapa Bapak tilang saya? Saya tidak suka lihat mukamu. Bukan polisi Indonesia, ini polisi film India. Coba yang disogok mukanya nanti dan menyogok mukanya nanti seperti anjing, termasuk anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Lewatlah kita, ternyata hasu. Termasuk pegawai negeri di kantor bupati yang masuk karena nyogok. Lebih baik Bapak jadi nelayan, meskipun penghasilan tidak seberapa, tapi Bapak tidak pernah sogok dan tidak pernah menyogok. Bapak mulia di hadapan Allah. Daripada menteri, daripada gubernur, daripada bupati, daripada wali kota, anggota DPR terpilih karena nyogok, demi Allah mukamu nanti muka anjing. Lebih sial, sudah miskin di dunia, jelek rumahnya, nyogok lagi. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Beleng-beleng. Kaum itu yang suka menyogok dan disogok. Ada lagi nanti kata Nabi, yang mukanya seperti tikus. Pernah lihat tikus? Bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapa muka tikus? Mereka yang suka ngambil barangnya orang, panga, pencuri, maling. Nah, itu nanti mukanya seperti tikus. Termasuk koruptor. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi di akhirat nanti mukanya tikus. Nauzubillah min dzalik. Mending bapak-bapak cuma honor-honor pegawai di kantor bupati daripada bapak pejabat tinggi ternyata tikus. Termasuk bapak-bapak yang bertetangga nyerobot tanahnya orang. Tapi saya lihat sepanjang jalan Belitung Pak, lebih banyak rumah yang tidak ada pagarnya daripada ada pagarnya. Saya percaya 100% orang Belitung Timur tidak suka ngambil tanahnya orang. Coba Bapak jalan, saya dari bandara sampai ke, saya tidak tahu apa namanya itu, rumah apa itu, Sekolah Muhammadiyah Belitung Timur. Saya sampai ke sana Pak, ternyata rumah sepanjang jalan hampir tidak ada pagarnya Pak. Itu berarti orang di sini saling percaya bahwa tidak perlu bikin pagar karena saya tidak akan menyerobot kau punya rumah. Berarti orang jujur Pak. Itu tandanya, tanda-tandanya juga bahwa banyak yang tidak punya sertifikat tanah di sini. Iya toh. Saya tidak tahu apakah karena jujur atau susah ngurus sertifikat. Ya sudahlah, sangka baik saja, saya orang jujur, orang Belitung Timur Pak. Ayo.
Lalu ada lagi nanti mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Mereka yang suka cari-cari muka. Berarti tukang foto Ustaz. Bukan itu, bukan. Masa dipoto kipak kakinya dicari? Tidak. Siapa cari muka? Di kantornya bupati banyak. Iya Pak, iya Pak. Ulak balu. Jujur di kantornya Pak Kajati, Pak Kajari banyak situ Pak. Apalagi yang salah, datang sih. Yo Pak, coba. Mukamu seperti ular. Ada lagi kata Nabi yang mukanya seperti kuda. Badannya manusia, tangannya manusia, perutnya manusia, tapi mukanya kuda. Siapa muka kuda? Mereka yang suka mendahului imam ketika berjamaah di masjid. Anak muda yang banyak ini. Imamnya terlalu lama ruku. Anak muda, subhanallah muda. Saya tanya, kenapa kau lebih kencang? Itu lobek Ustaz. Sudah tua baterainya tinggal 1 strap. Nggak boleh. Nah, pada saat itu Pak, semua orang gelisah. Kepanasan. Bayangkan kata Nabi, pada saat itu matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal panasnya dari kepala. Bayangkan 1 jengkal panasnya, sehingga apa? Ada orang berkeringat, keringatnya sampai mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai di pusatnya, ada yang sampai di lehernya, ada yang sampai tenggelam gara-gara keringatnya. Sementara orang di sampingnya tidak apa-apa. Pada saat itu orang ngantri yang pernah ngambil barang-barang orang disuruh pikul Pak. Misalnya bapak pernah ngambil kayunya tetangga, disuruh pikul itu kayu Pak, sambil menunggu di sidang. Lewatlah tetangga tak, kau paling ambil kayuku. Pak Wakil Bupati yang ngambil meja di kantor bapak, kursi di kantor bapak, nanti disuruh pikul itu kursi. Lewatlah itu pegawai honor, ternyata Pak Kadis yang ngambil meja. Masih sako cilaka. Dan pada saat itu disuruh kembalikan semua, disuruh pergi cari Pak, pergi kau cari orang yang pernah kau ambil barangnya. Dan pada saat itu Allah sediakan ada ruangan khusus, orang lain kepanasan, orang lain berubah mukanya, ini ada ruangan Allah kasih masuk kau di dalam, ber-AC, dingin, semua makanan baru dibayangkan sudah ada bidadari melayaninya, bidadari Pak, nggak seperti istri di rumah suka ngomel. Ini bidadari, cantik, istri di rumah sudah jelek. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Yang paling keras suaranya itulah berarti yang paling menderita. Nah, ada ruangan Pak, seorang kepanasan, dia sejuk menunggu gilirannya dipanggil. Bapak mau? Bapak mau masuk dalam ruangan itu? Mau? Allah sediakan 7 jenis manusia yang Allah berikan. Sini kok, masuk kok di sini. 7 jenis orang. Siapa? Mari kita simak satu demi satu. Saya cuma lihat jam. 1, kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Ini jatahnya bupati, ketua DPR, apalagi Pak Kajari, jatahnya itu bos-bos. Bapak nelayan tidak punya jatah soal ini. Yang nomor 1. Yang nomor 1 ini jatahnya Pak Burhanuddin paling hebat. Sudah wakil bupati, menanti pula bupati.
2 pangkatnya Pak. Tapi ingat Pak Bupati, begitu Bapak salah-salah, 2 juga dosanya Pak. Nah, sekarang rugi Pak Ketua DPR yang masih muda, gagah. Berapa istri Pak? 1. Berarti takut juga sama istrinya. Kalau Ustaz bagaimana? Saya tidak takut sama istri, cuma istriku lebih berani. Nah, Bapak ibaratnya Pak, ini pejabat-pejabat yang ada di depan, ibaratnya Pak, kakinya Bapak sudah masuk di pintu itu 1. Sudah masuk kakinya Bapak. Tinggal dorong ini kaki 1. Tamako, masuk kok. Itu malaikat yang dorong, tapi setan dorong, keluar. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Saya serius Pak. Jadi Pak Ketua DPR, kakinya Bapak sudah didorong malaikat 1. Masuk Pak Ketua, masuk, cepat masuk. Tapi setan bilang, tunggu dulu, kau masih muda, minggir dulu. Nah, Bapak mau tahu yang namanya pemimpin yang adil? Tersebutlah namanya Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Jadi presiden. Dilantik hari ini. Tanggal berapa Bapak dilantik? 10 Februari. Tanggal 10 Februari dilantik. Malam Umar bin Abdul Aziz pesta. Pesta apa? Dandutan. Pulang berbadan du Anda. Apa pale pestanya Umar bin Abdul Aziz? Pesta air mata. Dalam apa? Tahajudnya. Ya Allah, begitu berat kau berikan saya beban. Tolong bantu saya ya Allah. Tunjukkan yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan bagiku melaksanakan yang hak itu, dan tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kepadaku keberanian memberantas kebatilan itu. Pesta air mata dalam tahajudnya. Pejabat Indonesia dilantik pagi, sore dandutan. Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, dongok. Maka kita tunggu hasil ceramah malam ini. Apakah tanggal 10 Februari Pak Bupati mengundang artis dandutan atau ngundang lagi Ustadz Dasat? Ini tunggu. Kita tunggu. Ayo. Kalau Bapak Bupati mau kakinya lagi yang kedua masuk surga. Malamnya Pak, Bapak minta pertolongan kepada Allah. Bikin tim sukses. Tim suksesnya bukan Pak Haji Lampe. Jangan angkat Pak Haji Lampe menjadi staf ahli, Bapak rusak dia. Biarlah dia tetap menjadi pengusaha, membantu dan mengeritik Bapak ketika Bapak salah. Ini kalian juga tim sukses kemarin, jangan kau pergi cari jabatan. Pak, ada kasihan itu kemanakanku. Sudah 10 tahun pegawai honor. Tolonglah Pak jadikan pegawai negeri. Jangan Bapak rusak. Pak, tolonglah kasihan itu, ada proposal saya. Jangan, biarkan Bupati bekerja. Yang kita tunggu dari Bupati menerapkan, mewujudkan janji-janjinya. Daripada Bapak dikasih proyek penunjukan langsung 200 juta, tapi dia bikin jembatan yang belum diresmikan sudah rusak. Untuk apa? Dia kasih kita proposal 200 juta, tapi pembangunan tidak lancar. Untuk apa? Biarkan Pak Bupati terpilih melaksanakan amanah rakyat dengan cara apa? Mensejahterakan rakyat. Kalau Bapak tidak dapat, minimal anak-anaknya Bapak yang dapat kebaikannya nanti. Jangan lagi pula dia bilang, rugi saya pilih dia. Saya jualkan sepeda supaya terpilih. Saya minta anakku jadi pegawai, dia tidak pangkat.
berarti Bapak tidak ikhlas. Ada batu di balik udang. Jelas? Besoknya selesai dilantik, malam dia pesta air mata Umar bin Abdul Aziz. Besoknya seperti lazimnya pengangkatan pejabat, datang semua orang-orang cari muka. 11 Februari yang akan datang, percaya Pak Bupati, begitu Bapak selesai dilantik datang semua itu pengusaha-pengusaha, stor muka. Ada yang bawa bunga, tapi ada amplopnya Pak. Ya, percaya itu Pak, percaya itu. Ada yang datang menyodorkan barangkali Pak, barangkali mau ganti mobil dinas, kami siapkan. Ada barangkali datang bawakan Bapak cincin, lambang persaudaraan Pak. Dan Umar bin Abdul Aziz juga, istri beliau banyak yang datang kasih emas, kasih sutra, istrinya yang didatangi. Ingat Pak, biasanya kita pejabat, kita bisa tahan, tapi istri tidak tahan. Dan kalau istri mengamuk, lebih parah itu Pak. Bisa ndak ditanda tangan SK gara-gara istri. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika istrinya mendapat banyak hadiah, dia panggil istrinya, Fatimah, lo komeyolo. Tentu tidak begitu bahasanya, ini bahasa Bugis. Sini kau dulu. Kau sayang enggak sama saya? Sayanglah bang. Kau cinta sama saya? Cintalah bang. Kau cinta sama, kau suka semua ini barang-barang? Saya sukalah bang. Kalau kau lebih suka ini barang-barang, saya ceraikan kau hari ini. Kalau kau mau pilih nih. Enggaklah bang. Kalau begitu, jual semua ini perhiasan, bantu rakyat untuk memajukan mereka. Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang dicintai Allah dan masyarakatnya waktu itu, sudah nyata-nyata milik pribadi, sudah nyata-nyata diberikan hadiah untuk pribadinya, dia jual hak pribadinya itu untuk kepentingan masyarakat. Sementara kita bangsa Indonesia, pejabatnya sudah nyata-nyata milik rakyat, sudah nyata-nyata itu haknya rakyat, punya rakyat, dia jual untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Itu pejabat di Indonesia. Ada kalau lihat begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Maka kita berharap Pak Bur besok selesai dilantik, kalau banyak yang datang bawa hadiah, dia akan panggil istri dan anaknya, jual semua itu, bagi-bagikan ke masyarakat. Bisa Pak? Dengar janji beliau. Insya Allah. Sudah, itu pemimpin yang adil. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz lagi hitung-hitung uang. 1, 2, Toriolo Pak. Ada mau kerja Pak di bank? Ada? Tinggi gajinya Pak. Tidak perlu SK, tidak perlu sarjana. Apa? Di dekatnya kasir yang hitung-hitung uang. Apa tugasnya? Menjulurkan lidah. Coba, sudah. Tiba-tiba datang tamunya. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu dulu. Kau datang ini untuk apa? Kau mau ketemu saya sebagai pribadi Umar atau sebagai presiden? Amirul Mukminin. Kata ini tamu, canda biasa saja. Sebagai saudara, tamu, sebagai sahabat. Oh begitu? Iya. Tunggu dulu ya. Mati lampu. Gelap Pak. Bertanya ini tamu, ya Amirul Mukminin, kenapa kau matikan lampu? Kita gelap-gelap. Oh itu udah senter saya lampu mobil. Dia bilang begini, kau tahu saya kerja tadi? Ya, itu kerja saya lagi dinas malam, lembur. Ini minyak dibeli dari uang negara. Uang negara dari pajak rakyat. Uang rakyat tidak boleh saya pakai.
Ini urusan pribadi, nggak boleh dipakai ini lampu. Ini uang negara, nggak boleh dipakai. Maka saya berharap Pak Bupati terpilih, jangan pakai plat merah menghadiri undangan pengantin. Kecuali Bapak diundang atas nama Bupati, silakan. Kalau Bapak lakukan itu, seluruh kepala dinasnya Bapak panggil, seluruh camat-camatnya Bapak panggil, dan berikan instruksi pada hari pertama, tolong tidak ada plat merah berkeliaran di hari libur. Tidak boleh ada mobil dinas plat merah berkeliaran bukan tujuan kantor. Kalau ada di antara kalian lakukan itu, banyak yang mau jadi camat, banyak yang mau jadi kepala dinas, kupecat namamu. Bu, kepala dinasnya lincah Pak. Akhirnya apa? Setiap dia mau pergi, dia ganti pelatnya Pak. Dia bikin pelat palsu, pret, dongok. Kalau Pak Bupati lakukan itu di rapat pertama, hakul yakin Pak, jangankan 2 periode, Bapak bisa jadi gubernur di Belitung Pak. Iya, Masya Allah. Tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Camkan itu Pak. Kalau pejabat seperti ini, insya Allah dia pasti masuk surga Pak. Dan kalau pemimpin yang adil, lebih gampang masuk surganya daripada ustadz. Benar. Kok bisa ustadz? Contoh, Pak Bupati sholat duhur di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai berdoa, dia panggil ajudan. Mana itu kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya lihat dia datang sholat jamaah. Sudah berapa kali saya jamaah, tidak pernah saya lihat dia berjamaah. Ajudan langsung telepon kepala dinas pendidikan, Pak Kadis, dia cari ke Pak Bupati. Besok Pak, belum azan di masjid dia sudah duduk di sini Pak. Kenapa? Karena ada kuasanya. Ustadz, apa kuasa saya? Siapa yang tidak datang berjamaah, saya pecat. Dia bilang anak muda, gila itu ustaz di dalam. Apa dia mau pecah-pecah, tidak ada pangkanya. Coba, kalau pemimpin yang adil, insya Allah. Bapak mau pemimpin